Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada bulan Agustus 1925, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menaruh perhatian serius terhadap maraknya perjudian di masyarakat. Aktivitas ini dianggap berbahaya karena bukan hanya merugikan kesejahteraan rakyat, tetapi juga mendorong meningkatnya tindak kriminal. Oleh karena itu, pemerintah memerintahkan para pejabat daerah untuk menyusun langkah-langkah pengendalian perjudian. Hal ini menunjukkan bagaimana perjudian pada masa itu dipandang sebagai masalah sosial yang harus segera diatasi demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kita berpindah ke Sukabumi. Pada bulan Agustus 1925, seorang penerbang bernama Hedling datang ke Sukabumi untuk mengadakan pertunjukan udara. Selama beberapa hari, ia memperlihatkan keterampilan terbangnya di depan masyarakat setempat. Setelah selesai, pesawatnya dibongkar dan dikirim ke Priuk, sebelum kemudian dibawa ke Sumatera untuk melanjutkan demonstrasi penerbangan di sana. Hedling juga berencana kembali tepat waktu ke Batavia agar bisa ikut terbang dalam acara besar Pasar Gambir di Weltevreden, yang memang sering dijadikan ajang hiburan masyarakat. Menariknya, pada hari terakhir pertunjukannya di Sukabumi, sekitar 60 anak dari lembaga pendidikan diizinkan menonton pertunjukan pesawat itu secara gratis. Kesempatan tersebut membuat anak-anak sangat gembira, dan pengalaman itu tentu menjadi suatu yang berkesan bagi mereka. Kita berpindah ke Jawa Tengah. Pada bulan Agustus 1925, seorang pangeran bernama Swasti dari Kerajaan Siam, sekarang menjadi negara Thailand, telah menghabiskan beberapa hari di Forston, London, daerah Kerajaan Jawa. Pada hari kedatangannya dari Yogyakarta, pangeran itu bersama sekretarisnya, Tuan Grather, berkunjung ke Keraton Mangkunegaran. Di sana ia diberi kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan Wireng, yaitu sebuah pertunjukan tari perang. Sekitar pukul 11:30 siang, pangeran bersama para pendamping wanitanya dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Keraton Surakarta, di mana ia kembali disuguhi acara serupa. Pada malam yang sama, Pangeran Mangkunegaran dan Residen Surakarta melakukan kunjungan balasan di Hotel Stier. Kemudian, mereka bersama pangeran pergi ke Keraton Surakarta untuk menemui Susuhunan Surakarta yang sedang mengadakan jamuan makan malam di keraton untuk menghormati sang pangeran. Seusai jamuan, Pangeran Swasti kembali ke Keraton Mangkunegaran untuk menghadiri pertunjukan wayang kulit yang digelar dalam rangka ulang tahun R.A. Kusumawardhani, istri dari Pangeran Mangkunegaran. Pertunjukan wayang itu tampaknya sangat memikat hati sang pangeran. Ia bahkan duduk dekat dalang untuk menyaksikan dengan seksama setiap gerakan dalang dalam memainkan wayangnya. Bertentangan dengan laporan dari surat kabar yang menyebutkan bahwa Pangeran Swasti akan berangkat dari Solo menuju Surabaya untuk melakukan kunjungan resmi, akan tetapi dari sumber terpercaya, sang pangeran sebenarnya tidak berniat pergi ke Jawa Timur. Sebaliknya, ia berencana kembali ke Yogyakarta, lalu melanjutkan perjalanan ke Garut dan Bandung, sebelum akhirnya dari Batavia bertolak kembali ke kerajaannya sendiri. Masih di Forston, London, daerah Kerajaan Jawa, pada bulan Agustus 1925, pemerintah Hindia Belanda bersama NIS, yaitu perusahaan kereta api swasta milik Belanda, sepakat membangun jalur kereta api baru yang menghubungkan Yogyakarta dengan Solo. Jalur ini dirancang terpisah dengan lebar 1067 meter. Pembangunannya akan dikerjakan dan dibiayai oleh pihak NIS, sementara pemerintah hanya akan menyewa jalurnya. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan syarat bahwa mereka berhak menentukan waktu dimulainya pekerjaan pembangunan, dengan mempertimbangkan konsekuensi keuangan yang mungkin timbul. Namun beberapa hari sebelum berita ini ditulis, izin pembangunan akhirnya dikeluarkan sehingga proyek bisa segera dimulai. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah menganggap pembangunan jalur kereta api ini sebagai suatu kebutuhan yang mendesak demi kepentingan transportasi. Akan tetapi bukan hanya itu saja. Hal ini juga merupakan tanda bahwa kondisi keuangan negara saat itu dianggap cukup baik untuk menanggung konsekuensi dari perjanjian tersebut. Masih di Jawa Tengah, pada tahun 1925 dilaporkan bahwa di Klaten terdapat seorang gadis berusia 16 tahun yang sudah sangat mahir dalam memainkan wayang. Karena bakatnya yang luar biasa di bidang ini, namanya mulai terkenal di berbagai daerah sekitar.
Ia bahkan diundang oleh Sunan Surakarta untuk mementaskan wayang di keraton. Dan pada kesempatan lain, ia juga diundang oleh Pangeran Mangkunegaran. Para pengamat menyatakan bahwa gadis ini tidak melakukan kesalahan sedikit pun dalam pementasannya. Hanya saja, suaranya yang lembut sebagai perempuan terdengar agak monoton ketika menghidupkan berbagai tokoh wayang. Selain itu, berbeda dengan dalang laki-laki yang biasa bermain hingga dini hari, ia biasanya menghentikan pertunjukan sekitar pukul 9 malam. Menariknya, ia menggunakan wayang berukuran kecil dalam setiap pertunjukannya. Kita berpindah ke Pekalongan. Pada Agustus 1925, sebuah laporan surat kabar dari Pekalongan tentang proyek pengaspalan jalan di Herenstraat. Herenstraat adalah nama jalan utama pada masa Hindia Belanda yang biasanya berada di pusat kota. Awalnya, pemerintah kota hanya berencana menutup jalan dengan aspal tipis di permukaannya. Namun karena banyak keluhan dari masyarakat dan anggota Dewan Kota mengenai kondisi jalan yang buruk, rencana itu diubah menjadi pengaspalan dengan lapisan aspal beton yang lebih kuat. Akibat pekerjaan ini, sebagian jalan terpaksa ditutup sementara untuk lalu lintas. Meski menimbulkan gangguan, perbaikan tersebut menunjukkan bahwa suara masyarakat yang disampaikan melalui rapat dewan bisa membawa perubahan nyata dalam pembangunan kota. Masih di Pekalongan, pada bulan Agustus 1925, tembok penahan yang berada di sepanjang jalan Pintu Dalam di tepi kali Pekalongan akan segera diperbaiki oleh pihak pemerintah kota. Hal ini sesuai dengan surat yang dikirim kepada Dewan Kota oleh ketua lembaga tersebut. Tembok tersebut saat ini berada dalam kondisi sangat rapuh dan miring ke depan sehingga terancam runtuh. Jika runtuh, sebagian jalan Pintu Dalam yang berbatasan langsung dengan tembok itu dikhawatirkan akan ambruk dan masuk ke dalam sungai. Berdasarkan perhitungan, biaya perbaikan diperkirakan mencapai 6.400 gulden. Dana ini telah disetujui untuk digunakan melalui keputusan pemerintah 17 Juli nomor 31. Biaya itu diambil dari subsidi pemerintah yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan perlindungan tepi sungai di daerah Pejagalan. Namun, karena pelaksanaan di Pejagalan mengalami perubahan rencana, biaya yang dibutuhkan di sana ternyata lebih kecil dari perkiraan awal. Sungai Pekalongan tampaknya menimbulkan banyak masalah bagi Dewan Kota. Selain dua proyek yang disebutkan di atas, di daerah Krapyak, sungai itu juga menyebabkan tebing sungai terkikis. Akibatnya, jalan yang melintas di dekatnya terancam rusak dan sebuah rumah di lokasi tersebut bahkan sudah harus dikosongkan. Rencana perbaikan untuk daerah ini, menurut pembahasan dalam rapat Dewan terakhir, sedang dalam tahap pembahasan. Kita berpindah ke Bandung. Pada Agustus 1925, sebuah rencana besar muncul di Bandung. Bupati Bandung mengusulkan pembangunan sebuah masjid pusat bagi masyarakat Sunda. Anggaran awal pembangunan masjid tersebut diperkirakan mencapai 1 juta gulden, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Namun pengumpulan dana tidak dimaksudkan untuk dilakukan dalam waktu singkat, misalnya hanya dalam 1 tahun. Rencana ini diperkirakan bisa tercapai dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Dana akan dihimpun tidak hanya dari Bandung, tetapi juga dari seluruh wilayah Pasundan. Menariknya, pengumpulan dana tidak dilakukan melalui pejabat pemerintah agar tidak dianggap sebagai pungutan pajak, melainkan melalui tokoh agama, terutama para guru agama, serta melalui jaringan kenalan bupati, termasuk yang ia peroleh saat berkunjung ke Yogyakarta. Untuk mengelola rencana ini, dibentuklah sebuah komite khusus, supaya masyarakat khususnya yang buta huruf tidak bingung dalam menyetor uang. Dicetaklah tanda bukti khusus menyerupai uang logam dengan nilai tertentu seperti 1 Rigsdaler. Dengan cara ini, masyarakat lebih mudah memahami dan percaya pada proses pengumpulan dana. Semua uang yang terkumpul disimpan di Fudge Storage, sebuah kantor keuangan atau instansi pengelola keuangan pada saat itu. Pembangunan masjid tidak akan dimulai sebelum dana yang cukup berhasil dikumpulkan. Masih di wilayah Jawa Barat, pada tahun 1925 muncul rencana pembangunan jalur tram di perkebunan besar Pamanukan dan Ciasem yang terletak di Jawa Barat. Jalur tram ini dimaksudkan untuk memudahkan transportasi hasil perkebunan menuju kota-kota besar. Namun, rencana tersebut menimbulkan perdebatan. Pihak Staatspoorwegen, yaitu perusahaan kereta api negara pada masa itu, merasa keberatan karena khawatir jalur baru itu
akan menjadi pesaing dan bahkan bisa membuat jalur utama antara Cirebon dan Batavia merugi. Untuk mengatasi hal itu, muncul gagasan agar pemerintah yang mengelola jalur tram tersebut. Sementara modal pembangunan bisa disediakan oleh perusahaan perkebunan Pamanukan dan Ciasem. Perundingan pun dilakukan, dan akhirnya seorang perwakilan bernama Tuan Hammond ditugaskan untuk membawa persoalan ini ke kantor pusat perusahaan di London, Inggris. Keputusan akhir pun menunggu persetujuan dari pihak direksi di sana.